Assalamualaikum semua. Selamat menyambut Lebaran. Hari ini hari ketiga Lebaran tahun 2023. Saya masih di Indonesia. So hari ketiga Lebaran ni still nothing. Banyak perusahaan yang tutup, masih tutup. So I got free time. Ingat dah lama tak buat video. So I want to share with you about success. Okay. Topik kali ini sukses that I want to share. Sebelum I want to share beberapa point orang-orang sukses biasa lakukan, habit mereka kebiasaan mereka. I want to share with you perkataan sukses. Okay, sukses ini sebenarnya bukan sesuatu yang terletak pada duit atau wang. Banyak orang fikir sukses tu apabila mereka dapat close deal, mereka dapat deal yang duit profit yang banyak, itu sukses. Ada juga yang merasakan mereka dah jadi kaya, itu sukses. Sebenarnya sukses tu bukan terletak pada material, bukan terletak pada duit. Okay, sukses itu adalah goal yang kita set, cita-cita yang kita dah set, kita capai cita-cita itu maksud sukses. Because ada orang yang atlet, olahraga lumba lari, mereka lari dan dapat trofi, menang nombor 1 lari, itu kesuksesan mereka. Ada juga yang pemain bola dapat champion antara Premier League, mereka sukses, dapat capai cita-cita mereka. Untuk pembisnes, apabila mereka dapat close deal dengan cara yang mereka dapat usahakan selama ini, dapat close deal, semuanya berjalan lancar, itu salah satu sukses. Tapi of course sukses yang dalam bisnes itu ada lagi target-target yang mereka harus lakukan. Jadi sukses itu sebenarnya bukan terletak pada duit. Kena, kalau aku orang yang pendaki gunung, aku mau climb Mount Kilimanjaro ataupun Mount Everest, apabila sampai di puncaknya, itulah kesuksesan atas usaha yang aku lakukan selama ini. Jadi itu kefahaman sukses. Jadi sukses itu bukan terletak daripada duit. Okey, ada beberapa kesilapan kenapa banyak usahawan yang tak boleh sukses ataupun belum sukses. Salah satu kerana mereka tidak tahu bagaimana bersikap rendah diri. Mereka selalu bicara di mulut, aku orang mau cuba aku orangnya rendah diri, aku enggak sombong. Tapi cara perbualan, cara dia menunjukkan dirinya itu yang menunjukkan dia itu orang yang merendahkan diri atau orang yang sombong. Jadi mereka tidak tahu bagaimana untuk uh, build up relationship. Jadi mereka tidak tahu caranya bagaimana untuk membangunkan perhubungan antara supplier dengan seller dan dengan teman-teman pekerja. Mereka enggak tahu. Jadi kerana kesombongan mereka itu, mereka gagal untuk membangun relationship yang sihat pada supplier dan buyer mereka. Jadi uh, apa mereka, you all have to tanya diri sendiri, apakah aku buat bisnes ini untuk mendapatkan kontak-kontak, membangunkan relationship yang bagus dengan antara buyer dan seller, ataupun aku mau membangunkan kebencian pada orang-orang supaya lebih ramai membenci aku atau perusahaan aku. Jadi mereka juga tidak tahu mereka punya capability, kemampuan mereka. Mereka fikir mereka mampu menjalankan sesuatu itu segalanya dengan kesombongan mereka. Mereka fikir aku punya experience, jadi aku bisa lakukan ini, harus ikut cara aku, dan membuat keputusan mengikutkan nafsu dan ego. Jadi sebenarnya capability itu bukan tergantung bagaimana kita manage bisnes kita, tapi juga kita harus tahu capability, kemampuan kita. Kalau kita punya buyer, kita harus tahu kita punya kemampuan itu hanya dapat menghubungkan. Jadi kita enggak mampu untuk mendapatkan produk dan menjual ke buyer kita, walaupun buyer kita itu
high potential. Jadi kalau kita punya hubungan dengan supplier kita itu kurang bagus ataupun kita menggunakan ego dan kesombongan kita, kita enggak mampu untuk mendapatkan supply. Bermakna kita tidak mampu tidak capable untuk mendapatkan supply. Jadi kita harus tahu capability kita tu di mana. Untuk orang-orang yang sukses, mereka enggak bisa sukses dengan sendiri. Mereka perlu orang-orang, tim, penjual, pembeli dan orang-orang yang terlibat itu untuk manage kerjasama dengan mencari solusi, discuss bagaimana kita menjalankan satu projek hingga berhasil. Jadi itu yang kesilapan-kesilapan yang biasa kita lakukan dan kita tidak bisa sukses kerana kita lebih mudah menyalahkan orang lain tapi kita tidak mau menyalahkan diri kita dan mencari kesilapan kita di mana. Jadi aku mau sharing sebelum aku share tips-tips kebiasaan orang sukses apa yang mereka lakukan. Aku mau sharing kejadian yang baru-baru ini dengan salah satu perusahaan. Dia itu mandate pada buyer. Jadi kita sebagai supplier. Jadi kita tahu orang ini, PT ini dia perlukan beberapa marketing tools untuk dia meneruskan bisnes dia, untuk menggunakan marketing tools ini untuk mendapatkan customer, untuk convince dan meyakinkan customer. So marketing tools seperti dia perlukan foto-foto dia di pabrik, di pabrik refinery ataupun di pabrik shortening, di pabrik packaging ataupun punya BL yang bisa membuktikan dia sudah pernah ekspor, itu semua. Dia tahu dia itu memerlukan sesuatu untuk meneruskan bisnes dia. Jadi kerana keegoan dan kesombongan dia itu, dia tidak mau mencari solusi, malah dia mencari masalah dan membesarkan masalah itu. Dan dia lebih mudah menyalahkan orang lain, menyalahkan supplier daripada menyalahkan diri sendiri kerana dia tidak transparent. Jadi sebenarnya untuk supplier, kita sudah ada rencana untuk membantu dia bagaimana dia bisa membuat marketing dan meyakinkan customer-customer dia yang ke depan. Contoh, kita sudah ada planning untuk membawa dia ke salah satu refinery yang nanti kita akan kunjungi untuk membawa dia, jadi dia bisa kunjung refinery itu, bisa dapat ambil foto dan video dan sebagainya untuk marketing. Kita enggak punya masalah untuk membantu orang-orang seperti ini. Tapi dengan cara yang dia lakukan itu, kesombongan dia, yang dia fikir dia itu lebih profesional, lebih banyak experience, maka dia kehilangan itu di dalam fikiran dia itu. Kita sebagai supplier, kita kehilangan satu customer yang maksudnya dia itu. Kita kehilangan satu customer, jadi kita enggak dapat profit. Sedangkan sebagai supplier, kita punya customer-customer yang lain. InsyaAllah kita enggak, kerana satu customer ini kita enggak dapat deal, tidak bermakna lain customer kita enggak ada. Kita punya customer-customer yang lain. Jadi kita masih, insyaAllah masih bisa berjalan. Tapi untuk dia merasakan aku enggak beli barang kamu, kamu enggak dapat profit dari aku. Tapi dia enggak fikir lebih jauh bahawa aku perlukan marketing tools. Jadi masalah ini sebenarnya bukan hanya pertama kali pada PT ini ya. Dia juga punya masalah dengan beberapa PT yang lain sebelumnya. Jadi I don't want to mention which PT. Jadi apa yang aku mau sampaikan di sini, kesombongan. Kerana kita tahu yang kita enggak punya ilmu. Even me ya, ilmu aku masih sedikit. Aku masih cari mentor-mentor yang bisa mengajar aku, membimbing aku mendapatkan ilmu yang lebih. Jadi intinya kita harus humble. Kita jangan tunjukkan kita sudah punya experience, sudah punya restoran dulu, atau kita sudah pernah keluar negara, atau kita punya business certificate di sekolah bisnes atau apa. Itu tidak menunjukkan kita itu profesional atau
udah punya experience yang banyak. Jadi di sini I want to share with you beberapa tips kebiasaan orang-orang sukses. Apa yang mereka lakukan kebiasaannya? Yang pertama, successful people itu mereka punya goal. Jadi apabila mereka set goal mereka itu, mereka pecahkan dengan plan, business plan. Jadi dengan plan itu apakah step-stepnya yang mereka harus lakukan hingga mereka mencapai goal mereka. Jadi itu yang mereka selalu lakukan. So in English, kalau bahasa English ya, your goal must be stronger than your excuses. Maksudnya cita-cita kita ya, goal kita itu harus lebih kuat, harus mengatasi alasan kita. Jadi kita jangan banyak alasan, aku nggak bisa ini, aku cari pembenaran, menyalahkan orang, itu semua. Kita nggak boleh lakukan itu. Kita harus, goal kita itu harus lebih kuat daripada alasan-alasan itu. Bermakna setiap kali ada masalah, kita harus fikir aku mau fokus mencari solusi supaya aku dapat capai cita-cita aku atau my goal until I reach my goal. So aku nggak mau berdebat, aku nggak mau menyalahkan orang, aku nggak mau mencari pembenaran. Yang aku mau mencari solusi bagaimana aku bisa menjalankan ini, meneruskan ini hingga aku capai goal aku. Itu biasanya kebiasaan orang-orang yang sukses. Itu yang mereka lakukan. Yang kedua, mereka itu orang-orang yang bertanggungjawab. Responsibility is very important. Mereka, whether mereka gagal ataupun sukses dalam deal, mereka bertanggungjawab. Walaupun mereka gagal, mereka bertanggungjawab atas kegagalan itu. Mereka enggak menyalahkan orang lain. Mereka, oh aku gagal kerana aku lakukan ini, jadi ini salah aku harus perbaiki diri aku. Mereka enggak menyalahkan orang lain. Mereka bertanggungjawab atas kesalahan mereka sendiri. Mereka enggak play victim. Play victim tu maksudnya enggak merasakan diri mereka tu sebagai satu victim. Mereka tu dianiaya, dizolimi kerana perbuatan orang-orang ini. Jadi mereka, orang-orang yang sukses itu never play victim. Yang buat orang-orang ini merasa gitu kerana mereka ada ketakutan. Okey, dalam bisnes, orang yang sukses itu mereka enggak ada perkataan fear, F-E-A-R. Fear ya, takut. Mereka enggak takut kerana orang-orang bisnes semua orang-orang pemberani dan mereka adalah fighter. Mereka benar-benar pahlawan. Mereka berjuang dan fight for to reach the goal. Jadi mereka enggak takut dan mereka berani ambil risiko. Mereka enggak pokoknya they learn from this, whatever happen, mereka cari cari jalan penyelesaian. Jadi dalam bisnes ni sebenarnya bukan kerana produk, bukan kerana uang, tapi bukan kerana PT kita besar sudah dikenal, tapi kita adalah orang-orang yang dipanggil problem solver. Kita orang-orang yang menyelesaikan masalah, memudahkan urusan orang lain. Orang baik, kita punya buyer mau beli barang tapi dia ragu-ragu, atau dia ada tidak ada kemudahan untuk travel. Jadi kita cari jalan untuk menyelesaikan masalah orang ini dan di situlah kita dapat bisnes. Jadi responsibility is very important. Yang ketiga, successful people, mereka itu orang-orang yang disiplin. Mereka disiplin bukan hanya dalam bisnes tapi dalam kehidupan. Mereka disiplin tentang tanggungjawab mereka, mereka disiplin tentang pekerjaan mereka walaupun mereka kerja bersendirian tanpa supervisor, tanpa orang melihat pekerjaan mereka. Walaupun mereka kerja sendirian, mereka disiplin, aku harus lakukan kerja ini dan aku harus lakukan dengan cara yang betul. Mereka juga berdisiplin untuk dalam segi keuangan, dalam segi time, waktu dan sebagainya. Jadi orang-orang ini yang sukses biasanya orang yang disiplin. Yang keempat, orang-orang yang suka bersendirian. Okey, kebanyakan orang-orang yang sukses itu
proses waktu dia mau sukses itu kebanyakan dia suka bersendirian, dia suka membaca. Jadi dia suka pergi ke satu tempat yang dia rasa comfortable, dia suka membaca, belajar, dia suka bersendirian untuk fikir idea-idea. Dia enggak suka dengan grup nongkrong yang membuat perkara-perkara yang tidak ada manfaat. Jadi yang keempat, time management. Kebiasaan orang-orang successful ini, mereka tidak suka membuang waktu. Jadi mereka enggak suka membuang waktu dengan discussion yang tidak berfaedah atau discussion yang kecil dibesar-besarkan menjadi masalah. Mereka enggak suka berdebat, mereka enggak suka pokoknya waste time. Jadi setiap pekerjaan yang mereka mau lakukan itu, mereka selalu tengok waktu, lihat pada waktu. Aku lakukan hari ini atau nanti. Jadi mereka enggak suka buang waktu. Mereka enggak ada perkataan nanti, sebentar lagi. Selagi mereka punya waktu sekarang, mereka lakukan sekarang. Mereka enggak kata nanti atau sebentar lagi. Kerana orang-orang sukses ini benar-benar faham apa itu waktu. Waktu itu enggak akan menunggu kita. Even waktu mati, waktu yang kita ada ini, kita harus gunakan sebaik mungkin. Waktu kita muda, kita belajar tentang agama, kita dapatkan ilmu sebanyaknya untuk hari tua. Kerana apabila kita sudah sakit, apabila kita sudah busy, sibuk, kita enggak ada waktu untuk melakukan ini semua. Jadi waktu itu very very important. Orang-orang yang gagal atau lambat sukses kerana mereka tidak tahu cara manage time. Jadi waktu mereka tu mereka gunakan dengan kerja-kerja yang lain, kerja-kerja yang mereka sebenarnya bisa lakukan sebentar lagi, tapi kerja-kerja yang important ini mereka suka kata nanti. Jadi mereka enggak tahu di mana harus gunakan nanti, di mana mereka tidak boleh nanti lagi. Kalau aku kasih contoh ya, bila orang-orang, kalau kita tengok orang awam begini, waktu di traffic light, lampu merah, mereka enggak bisa nanti, mereka enggak bisa tunggu, mereka lihat masih bisa jalan ni, langsung jalan. Mereka ambil risiko, kalau nabrak atau kalau ditilang polis, mereka ambil risiko di situ. Tapi bila waktu pekerjaan, mereka bisa nanti, mereka bisa enggak apa-apalah nanti. Sedangkan di situ tidak ada risiko, tapi ada banyak opportunity, kesempatan yang mendapatkan manfaat. Mereka lakukan kerja, tugas mereka sekarang, mereka bisa dapat jawapan dan hasilnya secepat mungkin. Jadi mereka tidak tahu bagaimana, di manakah harus nanti dan di manakah aku enggak bisa tunggu. Jadi mereka masih confused. Kerana kemalasan mereka itu, mereka suka nanti. Kerana mereka tidak bertanggungjawab. Itu asasnya. Kerana orang-orang ini biasanya orang-orang yang tidak ada tanggungjawab. Jadi time management is very important. Mereka bila mereka lakukan sesuatu, mereka mula tengok time dan hari. Contoh, hari ini hari Monday ya, hari Senin. So hari Senin aku lakukan dokumen ini, dan apabila aku kirim dokumen ini, kemungkinan orang itu akan terima email aku malam atau besok. Jadi dia perlukan waktu mungkin berapa jam, mungkin besok malam ataupun lusa aku dapat jawapan dari dia. Jadi bermakna aku dah harus gunakan 3 hari. Dan setelah itu 3 hari, pada hari Rabu atau hari Khamis, apa yang ada pada hari itu? Apakah aku ada kesibukan? Apakah itu hari libur? Nanti enggak ada transaction ataupun apa. Jadi kita selalu lihat ke depan. Bukan hanya mengirim SPA. Contoh, aku kirim SPA, terus aku kata ini SPA ya. Contoh hari ini hari Rabu aku kirim SPA, ya SPA-nya 5 hari. Tapi aku enggak fikir kalau 5 hari itu udah masuk hari Saturday and Sunday. Jadi aku enggak fikir tentang itu. Aku cuma fikir aku kirim, ya kamu uruskan dan pulangkan pada aku. Jadi people who success, they always look at the time. Kebanyakan orang-orang sukses, if you see, kenapa mereka itu pakaian mereka santai, tapi aset yang paling mahal mereka ada adalah jam tangan. Kenapa jam tangan harus mahal? Kerana mereka mahu yang bagus, yang enggak punya problem, kerana mereka perlu lihat waktu
setiap waktu tu mereka harus lihat time. Jam berapa, lagi berapa minit aku harus ini, harus lakukan. Jadi mereka nggak mau beli jam yang murah, lepas tu rosak, masuk air dan mereka nggak punya jam. Yes, handphone semua ada waktu, tapi jam tangan itu salah satu habit untuk orang-orang yang sukses. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang sukses, kebanyakan mereka punya jam tangan. Itu salah satu ya. Okey, itu yang kelima, time management. Yang keenam, successful people itu mereka suka pada risiko. Maksudnya bukan suka, mereka berani mengambil risiko. Kerana dalam kehidupan kita ini penuh dengan risiko. Kita pergi kerja, itu juga risiko. Apakah kita selamat, kita yakin pergi kerja itu kita akan sampai di tempat kerja dengan selamat, ataupun mungkin ada masalah, mungkin hujan, mungkin ada gempa bumi, mungkin nabrak, banyak kemungkinan. Jadi kehidupan kita ini penuh dengan risiko. Jadi orang-orang yang sukses ini sudah faham tentang risiko di dalam kehidupan. Jadi mereka enggak takut mengambil risiko kerana mereka perlukan jawapan. Jika kita takut mengambil risiko, kita enggak akan dapat jawapan. Kita hanya bisa menebak. Tapi jawapan yang benar kita enggak bisa dapat. Jadi orang-orang yang sukses, mereka berani mengambil risiko, calculated risiko. Bermakna mereka harus buat calculation. Apakah jika aku membuat keputusan seperti ini, apakah akan terjadi next? Apa jika aku ambil keputusan seperti ini, what going to happen next? So with this calculated risiko, mereka berani mengambil keputusan, okey, aku lakukan ini kerana aku dah bersedia. Jika terjadi sebegini, aku bersedia dan aku dapat belajar daripada kesilapan itu. Jadi orang itu salah satu habit orang-orang yang successful lakukan. Yang ketujuh itu, orang-orang successful itu find a way to win. Mereka cari jalan bagaimana untuk menang, untuk sukses. Mereka tidak tunggu pada peluang, opportunity. They don't wait for opportunity, tapi they create opportunity. Mereka itu enggak tunggu pada peluang. Jika ada peluang baru lakukan. Mereka itu akan berusaha untuk menciptakan peluang dan teruskan. Kerana kalau kita menunggu peluang, ramai di antara kita punya banyak peluang dalam kehidupan. Tapi jawapan kita ya itu. Nanti aku mau lihat dulu, aku mau fikir dulu. Jadi mereka fikir peluang ini kapan-kapan bisa datang. Sedangkan mereka enggak tahu sometimes peluang itu datang sekali dan enggak akan datang lagi. Ataupun peluang itu masih ada, tapi apabila kita mau mengambil peluang itu, sistemnya sudah berbeza. Jadi orang-orang yang sukses, mereka train to fight and fight like how they train. Maksudnya mereka train, mereka belajar training. Okey, mereka belajar untuk bertaruh, dan apabila dalam pertarungan itu mereka bertaruh sebagaimana mereka belajar. Okay, this is what they always do. Then lastly, orang-orang successful, mereka tidak akan memberitahu step mereka ke depannya. Apakah rencana mereka ke depannya, the next step. Jadi mereka cuma kasih gambaran, tapi mereka tidak bilang secara spesifik apa yang mereka akan lakukan next setelah ini. Jadi apabila kita lihat seseorang itu diam, dia enggak banyak bicara, dia mula menjauhkan diri, dia enggak mau banyak berdebat, kita harus hati-hati kerana orang-orang ini dia lebih banyak berfikir dan dia punya plan apa yang mereka mau atau ingin lakukan ke depannya, the next step, tanpa membuat orang-orang lain tahu. Jadi jika kita punya plan di dalam bisnes atau apa, kita enggak perlu bicarakan dengan sesiapa. Kita tahu plan kita cuma bisa sharing sedikit untuk mendapatkan information atau opinion, tapi tidak secara detail. So itulah beberapa tips untuk sukses yang I get to share today. Semoga menjadi manfaat dan semoga you all sukses. Dan remember, stay humble, singkirkan ego itu dan kesombongan dalam diri if you want to success.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.